Jadi kalau kita ringkas, Al-Quran itu dituduh sebagai kata-kata Muhammad, kata-kata Jibril. Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi makhluk. Al-Quran itu adalah budaya bangsa Arab. Nah yang ini, Al-Quran itu kata-kata Nabi Muhammad, kata-kata Jibril, ini tuduhan orang kafir. Ya, di masa lalu. Dan sekarang juga ada, ini masih berlangsung kan. Kemudian ada tuduhan Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah tapi makhluk. Ini pendapat Mu'tazilah. Sebagian orang juga ada yang berprasangka begini. Yang ketiga, yang keempat, tuduhan terhadap Al-Quran itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah budaya bangsa Arab. Ini dekat dengan makna makhluk. Karena kalau dia sudah dalam bentuk bahasa Arab, maka dianggap bahasa itu adalah hasil budaya. Ini pendapat Nasir Hamid Abu Zaid. Nah, saya coba cek RPS dengan buku saya, ternyata materi ini dimasukkan ke dalam mukjizat Quran. Jadi RPS-nya saya perbaiki nanti di bagian mukjizat Quran yang membahas itu. Sebenarnya berarti nanti saya sempurnakan lagi makalah saya ini. Iya, jadi makalah ini tadi saya berpikir pada makalah ini ya harusnya itu bisa dijelasin, tapi ternyata mungkin karena di RPS tidak disebutkan, maka saya cek ulang. Jadi nanti yang bagian mukjizat yang membahasnya begitu ya, bagian mukjizat. Nanti saya share ulang RPS-nya. Nah, sudah saya edit tadi. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengertian Quran. Nah, ini sebaiknya dalam konteks pengertian gini, harusnya kita tulis teks bahasa Arabnya, pengertiannya secara komplit. Apa ini maksud dengan Quran menurut istilah? Kalau secara bahasa kan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Quran berasal dari kata qira'a. Nah, qira'a itu bisa diartikan al-maqru, sesuatu yang dibaca, berasal dari kata bacaan. Maka Quran itu adalah bacaan. Tetapi kan Imam Syafi'i dan beberapa pendapat ulama lain, Al-Quran itu sebenarnya itu tidak mustaq, tidak berasal dari kata apapun. Ya, Al-Quran itu ya memang pilihan Tuhan, nama untuk sebutan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi dia tidak mustaq, sama dengan Taurat, Zabur. Taurat itu dari bahasa apa? Dari kata apa? Nggak ada asal katanya gitu. Zabur itu dari kata apa? Nggak ada dari kata apa-apa gitu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan begitu. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Sedangkan Imam Asy'ari mengatakan Quran itu berasal dari kata qornu, yang artinya mengumpulkan atau menemankan, dari kata qornu qorin ya, al-jam'u. Kalau ahli liyani secara bahasa mengatakan Quran itu sebenarnya dibaca dengan hamzah, ada hamzahnya Quran gitu kan. Itu sepadan dengan timbangan pu'lan. Jadi beliau dari sisi nahwu sorobnya, tawazunnya, maujunuhu, timbangannya sama dengan pu'lan. Ya. Itu juga sama dengan pendapat Zarqani. Nah, kalau dalam Quran, kata-kata Quran itu disebutkan dalam surah Qiyamah ayat 18. Misalnya, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Nah, itu ada disebut kata Quran kan. Apabila kami telah membacakannya, selesai membacakannya Muhammad, hendaklah kamu mengikuti bacaannya Qur'anah. Nah, kemudian definisi Quran ini harus dipahami secara, maka saya sebut urai tadi unsur-unsur Al-Quran itu. Unsur-unsur Al-Quran ini, kalau saya lihat definisinya ini kan nggak ada disebut bahasa Arabnya. Nah, definisi Al-Quran itu dia
dijelaskan satu persatu. Misalnya secara lengkap apa definisi Quran. Quran itu kan merupakan kalamullah, kalamul mu'jiz. Nah, kalamullah itu bersifat mukjizat. Ya. Apa buktinya dia kalamullah? Seharusnya memang dijelaskan oleh pemakalah. Kenapa Quran itu disebut kalamullah? Ini belum ada penjelasannya ini dalam batasan. Al-Quran itu firman Allah, bukan perkataan malaikat. Ini dijelasin satu persatu. Jadi ketika kita buat itu, kenapa dibuat tema unsur? Itu dimaksudkan adalah untuk menjelaskan. Nah, ini Al-Quran ini firman Allah. Kenapa disebut firman Allah? Ya. Memang sebaiknya di sini jelasin, karena ini pengantar. Al-Quran itu firman Allah. Apa maksudnya firman Allah? Maka muncul tadi pertanyaan, Quran itu makhluk. Ini sebenarnya penjelasannya sangat dalam, sebenarnya rinci dan filosofis. Ya. Kenapa Al-Quran itu tidak disebut makhluk? Kan sudah bentuk bahasa kan? Siapa yang bilang bahasa Arab itu tidak makhluk? Kan sudah bentuk tulisan. Siapa yang bilang tulisan itu tidak makhluk? Nah, itu kan sudah, kalau sudah bentuk tulisan kan makhluk. Nah, jadi lalu yang dikatakan firman Allah itu yang mananya? Nah, itu kan jadi perdebatan. Nah, dalam ulumul Quran itu menjadi perdebatan dia. Jadi yang disebut dengan firman Allah itu adalah di dalam ilmu Al-Quran yang lebih detail, lebih mendalam. Yang dimaksud firman Allah itu bila harapin wala sautin. Jadi kalau Allah berfirman itu sebenarnya dia ada namanya firman zat. Firman zat itu kalau dia berbicara, dia nggak ada huruf, nggak ada suaranya. Bila harapin wala sautin. Kenapa tidak berhuruf, tidak bersuara? Karena Allah itu bukan makhluk. Dan Allah itu tidak seperti kita manusia, ada pita suaranya sehingga menghasilkan gelombang suara. Dan dia zatnya bukan gelombang. Walaupun zatnya itu bisa menciptakan gelombang. Maka untuk pemahaman yang lebih detail, lebih rinci, yang dimaksud dengan firman Allah itu yang sebenarnya adalah bila harapin wala sautin. Nggak ada suara, nggak ada sautinnya, nggak ada hurufnya. Itu yang dimaksud dengan firman zat. Lalu Al-Quran ini bagaimana? Nah, yang bisa memahami firman zat itu, firman Allah zatnya itu, hakikat zatnya itu ketika berbicara, yang bisa memahaminya adalah namanya pena, kolam. Dialah nanti yang memutarjim, yang menerjemahkan, ya, menerjemahkan bahasa Tuhan, firman Tuhan yang tak berhuruf, tak bersuara itu, diterjemahkan dalam bentuk bahasa Arab yang persis diinginkan Tuhan, gitu ya. Jadi bahasa Arab Al-Quran itu adalah langsung bahasa pilihan Tuhan. Apa buktinya bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab pilihan Tuhan? Buktinya susunan bahasa Al-Quran itu berbeda dari seluruh bahasa yang ada di dunia. Seluruh kaidah bahasa Arab merujuk kepada susunan bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengikuti kaidah bahasa Arab orang Arab, tetapi kaidah bahasa Arab mengikuti, merujuk kepada Al-Quran. Ya, maka nanti muncullah kaidah di dalam Islam seperti dikatakan Nabi, ya, siapa yang membaca Quran satu huruf, mangqara Qur'ana harafan. Siapa yang mengatakan membaca Quran satu huruf, balahu asru hasanah, baginya 10 kebaikan. Nah, itu salah satu keutamaan. Kenapa bisa begitu keutamaannya? Ya karena dia bahasa kata-katanya itu pilihan Tuhan, bukan pilihan Nabi Muhammad, bukan pilihan Jibril, bukan pilihan manusia lain. Ya. Jadi bahasanya itu, susunan bahasanya itu berbeda dengan bahasa hadis. Maka kalau kita menghafal Quran dengan menghafal hadis, itu zauknya, rasa bahasa, cita rasa susunan bahasa Quran itu berbeda dengan cita rasa susunan bahasa Nabi, hadis itu sendiri. Itu terasa bedanya. Nah, karena itulah nanti Al-Quran itu kan bisa dihafal mati, nggak salah satu baris, satu titik pun. Berbeda dengan kata-kata manusia. Injil itu nggak bisa. Paulus misalnya, walaupun mereka
pintar, cerdas-cerdas, mereka nggak bisa menghafal Injil secara keseluruhan, dihafal mati tanpa salah satu huruf, satu kata, nggak bisa. Sama seperti kita menghafal kitab KUA Perdata, KUA Pidana, sulit kita menghafalnya, sangat sulit menghafalnya tanpa salah satu kata. Yang bisa kita lakukan adalah memahami pasal sekian dia tentang ini, bahasanya kita susun sendiri dengan bahasa kita. Nggak bisa kita samakan dengan bahasa penulis, bahasa pengarang, bahasa manusia, sulit. Nah, itulah yang membedakan Al-Quran dengan tulisan lain. Jadi Al-Quran itu bisa dihafal anak-anak kecil, nggak salah, satu huruf pun nggak salah, satu titik baris pun tidak salah. Tapi kalau tulisan manusia, itu setengah mati kita menghafalnya. Termasuk tulisan kita sendiri. Paling susah menghafal tulisan kita sendiri. Ya. Nah, itu dari sisi sebenarnya itu bahasan ke sisi kemukjizatan Al-Quran untuk menunjukkan kemukjizatannya. Nanti diurai lagi karena ya dicari referensinya. Apa yang saya katakan ini nanti didetailkan lagi di dalam bahasan mukjizat Quran. Karena di dalam bahasan ini tidak disebut ya. Sebenarnya apa yang saya kasih referensi itu boleh dikembangkan dan bagus dikembangkan bagi bapak-bapak ya, ibu-ibu yang membaca buku-buku lain, ada poin-poin penting yang berkaitan dengan itu ya. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa Quran ini firman Tuhan saja, kita butuh banyak bahasan argumen. Makanya saya suruh diurai itu kan, unsurnya itu diurai. Al-Quran itu firman Tuhan. Nah, kemudian Al-Quran itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka disebut harusnya didefinisikan dulu kan. Secara rinci, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamul mu'jiz. Firman Allah bersifat mukjizat. Nah, apa yang dimaksud dengan firman, apa yang dimaksud dengan mukjizat? Karena dia bisa mengalahkan, melemahkan seluruh kata-kata. Ya. Kalamul mu'jiz. Dia bisa melemahkan seluruh kata-kata, seluruh teori. Jadi kalau sudah turun Quran, semua teori-teori ilmiah, teori-teori yang dibangun manusia itu akan runtuh dengan sendirinya. Itu bisa kita buktikan. Nah, dalam mukjizat Quran itu dijelaskan bahwa dulu minimal ada tiga teori penciptaan alam. Tetapi yang masih bertahan sampai saat ini adalah teori Big Bang. Yang awalnya alam itu padu, kemudian terjadi ledakan, kemudian terpisahlah langit dan bumi. Nah, teori Big Bang ini adalah teori yang paling dekat dengan Quran. Dan teori inilah yang bisa bertahan saat ini, yang dianggap paling ilmiah. Sedangkan dua teori lainnya sebelumnya, teori terciptanya alam semesta itu tidak bisa dipertahankan secara ilmiah. Nah, itu membuktikan bahwa teori ilmiah itu yang bisa, yang benar, yang bisa langgeng dipertahankan secara ilmiah adalah yang senada atau mendekat-dekati makna Al-Quran itu sendiri. Kenapa begitu ya? Secara pengetahuan, karena yang menciptakan alam semesta ini Tuhan, bukan manusia, bukan kita. Jadi yang paling tahu tentang proses penciptaan alam semesta ya Tuhan penciptanya. Maka kalau kita buat teori sendiri bertabrakan dengan perkataan Tuhan penciptanya, itu otomatis di lambat laun berjalannya waktu dan masa akan terpatahkan dengan sendirinya. Ya. Kemudian diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Nah, ini ada dalilnya kan. Akan dibuat dirinci tuh, dicari definisi yang paling rinci. Al-Quran itu kalamul mu'jiz, kalam bersifat mukjizat. Ya, firman Allah. Maka semua teori yang mengatakan bukan firman Allah itu dinegasikan dengan dalil-dalil akli dan dalil-dalil wahyu. Nah, diturunkan dalam bahasa Arab. Memang Al-Quran sendiri kan mengatakan Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu kami turunkan Arabiyyim mubin. Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab yang nyata. Berarti memang bahasa Arab itu bahasa Arab pilihan Tuhan kan begitu, diturunkan. Nanti maka tahap Quran itu diturunkan dari firman Allah, diturunkan ke Lauh Mahfuz. Ini tahap pertama. Inilah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Qadar itu ini turun ke Lauh Mahfuz. Nah, yang bisa memahami firman Tuhan itu hanya kalam, pena. Kalau dalam bahasa tasawuf, pena itu dianggap Nur Muhammad oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, kekasihnya. Nur Muhammad itulah yang memahami maksudnya Tuhan. Maka dia terjemahkan, dia tarjim.
terjemahkan perkataan Tuhan itu dengan dalam bentuk bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang Tuhan sendiri yang memilihnya. Ya, pilihan bahasa ini pilihan Tuhan, bukan pilihan Nabi Muhammad. Sebab nanti ada ancaman kepada Nabi Muhammad, sekiranya engkau mengatakan ba'dal aqawil, sebahagian perkataan-perkataan, ya, sekiranya Muhammad itu merubah-rubah Quran atau mengatakan sesuatu dari dirinya lalu dia katakan itu Quran, maka Nabi Muhammad sendiri nanti akan diancam untuk dibunuh oleh Tuhan sendiri, dihukum bunuh, ditarik urat apanya, ya, urat nadinya, diputuskan Allah. Itu tanda bahwa sesungguhnya bahwa untuk memastikan Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Laqad ta'na, kata Tuhan kan, kami akan putuskan urat urat jantungmu, urat jantung, ya bahasa Tuhannya, ya. Sekiranya engkau Muhammad berani merubah-rubah perkataan kami atau mengatakan sesuatu ba'dal aqawil, sebahagian dari perkataanmu engkau katakan adalah kata-kata Tuhan. Kalau bahasa kita jual nama, ya, misalnya kalau kita dekan atau wakil dekan, kita jual nama rektor bilang begini tapi nggak ada, kita jual nama kan. Nah, kalau Nabi berani mengatakan gitu, jual nama Tuhan untuk keinginannya sendiri, Nabi Muhammad sendiri akan laqad ta'na, akan diputuskan urat jantungnya gitu, dihukum bunuh oleh Tuhan. Itu langsung dihukum. Semua para nabi kalau berbuat salah itu langsung dihukum di dunia. Dan sekiranya Muhammad juga berbuat seperti itu, dia akan dihukum seperti itu. Dan ternyata Nabi sendiri tidak berani mengatakan kata-kata beliau sebagai firman Tuhan, tidak berani, ya. Itu yang termasuk yang paling keras ancaman kepada Nabi, dan itu untuk membuktikan bahwa Quran itu bukan kata-kata Nabi Muhammad. Maka nanti ketika apa maknanya, apa fungsinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu dijadikan Allah ummi di awal, tidak bisa tulis baca, ya salah satunya itu kalau dia pintar menulis dan membaca dalam bahasa Arab, seperti tuduhan-tuduhan orang kafir, Nabi Muhammad itu belajar dengan Suraqah, belajar dengan pendeta-pendeta Yahudi, lalu dia susun sendiri dengan bahasa Quran. Nah, kalau dia mahir bahasa Arab, mahir syair, tentu saja Nabi Muhammad itu bisa menyusun. Dan ternyata Nabi Muhammad tulis baca tidak bisa kan? Nah, ketidakmampuan tulis baca Nabi Muhammad ini, ummi ini salah satu untuk membungkam bahwasanya bahwa Al-Quran itu tidak mungkin dari Nabi Muhammad. Apalagi nanti ada peristiwa-peristiwa yang akan datang yang diturunkan Quran yang secara akal sehat Muhammad tidak akan mengetahuinya. Tentang proses penciptaan manusia dari janin dan seterusnya, proses penciptaan alam, tidak mungkin Nabi Muhammad itu tahu tentang itu secara saintifik, ya. Termasuk tentang misalnya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, ini dibahas dalam mukjizat Quran. Ya, bagaimana nanti Al-Quran itu bisa menjelaskan ilmu-ilmu saintifik yang secara akal sehat tidak berkembang di masa Nabi, dan secara manusiawi untuk waktu itu tidak mungkin Nabi Muhammad tahu tentang itu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ghulibatur Rum, akan dikalahkan Romawi dan Romawi akan menang kembali mengalahkan Persia. Itu belum kejadian seperti itu. Enggak mungkin Nabi Muhammad tahu kalau bukan Allah yang memberitahu, kan begitu. Nah, kemudian unsurnya lagi, peristiwa periwayatan Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Nah, mutawatir itu adalah kumpulan orang ramai yang secara akal sehat tidak mungkin berdusta. Mutawatir itu kira-kira gini. Sekarang kita kuliah Zoom. Lalu ada orang luar kelas lain menanya kepada kelas Huki. Tadi kelas Huki itu kalian belajar apa? Penjelasannya apa? Lalu satu orang mengatakan kepada kalian, menjelaskan, tadi kami belajar hadis, kami belajar ini dan itu. Nah, kalau satu orang yang menceritakan pelajarannya, itu namanya ahad gharib. Maka nilai kepastiannya, pastinya datang dari dosen, itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa diyakini 100%, ya. Sulit.
Apalagi tahu-tahu ada teman kalian mengatakan, oh enggak, tadi Pak memang Quran yang masuk, tapi Pak Faisal menerangkan tidak begitu, penjelasan dosen itu begini begini begini. Terjadilah syaz dalam ilmu hadis. Ya, dilihatlah mana yang paling pintar. Yang paling pintar itulah yang diutamakan daripada yang kurang pintar. Itu syaz dalam ilmu hadis kan. Tapi kalau kalian misalnya jumlahnya berapa? 15 orang. Oh, Pak Faisal tadi masuk mata kuliah Quran. Iya benar. Mata kuliahnya menjelaskan gini. Iya benar, kata 14 orang. Menjelaskan gini. Iya benar, kata 14 orang. Jadi 14 orang itu semuanya mengatakan benar, begitulah penjelasan saya. Ini buktinya. Nah, itulah yang disebut mutawatir. Jadi kalau semua sudah mengatakan iya, atau 10 orang dari 15, atau 13 orang dari 15 mengatakan seperti itu, iya mengokekan, maka itu dianggap di kitab Taurat. Itu kan sudah terjadi perubahan saking lamanya. Jabur juga sama, terjadi perubahan saking lamanya. Ya. Injil juga terjadi perubahan. Maka ada nanti perjanjian lama, perjanjian baru. Bapak Ibu kalau melihat nanti Injil yang lengkap, itu ada warna-warnanya. Ada warna yang kata-kata Nabi Isa, ada yang warna sarah dari murid Nabi Isa. Itu kan nanti ada. Saya pernah lihat itu, tapi lupa saya itu. Kalau warna merah misalnya kata Nabi Isa, warna biru itu sarah dari murid Nabi Isa, namanya Matius. Kalau warna hijau nanti sarah dari murid Nabi Isa, dari Lukas misalnya. Jadi itu dibedakan. Jadi bercampur dia di kitab itu antara antara kata-kata firman Tuhan yang disampaikan Nabi Isa dengan penjelasan yang dikatakan oleh pengikut Nabi Isa. Jadi kata-kata pengikut Nabi Isa bercampur dengan kata-kata Paulus dan dijadikan kitab suci, bagian kitab suci. Sehingga ketika saya pernah berdialog dengan salah seorang umat Kristiani, Alkitab itu sama dengan kalian. Kalian itu kan ada mazhab-mazhab katanya. Oh, saya bilang beda. Kalau mazhab itu mazhab fikih itu mereka memahami Quran. Qurannya sama, saya bilang. Tapi kalau di Kristen misalnya, mereka itu kitab sucinya saja sudah beda. Ada Lukas, ada Matius, ada ini. Itu di kitab suci sudah begitu gitu ya. Di pokoknya mereka sudah beda. Kalau kita bukan di Qurannya beda. Quran yang beda itu memahami Qurannya gitu. Pemahaman terhadap Qurannya yang berbeda. Kalau Qurannya satu, kalau mereka enggak. Ya, jadi perkataan Matius juga dianggap kitab suci, Lukas dikatakan Injil Lukas, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kenapa ada perjanjian? Itu menunjukkan bahwa dia ada campur tangan manusia di situ. Nah, itu harus kita buktikan kelebihan Quran itu kan secara ilmiah. Ya memang begitu, kita harus terus secara ilmiah harus terus terang, bukan kita untuk menyakiti saudara kita atau menghina atau lainnya, tapi kita menunjukkan dari sisi ilmunya, membuktikan bahwa Al-Quran itu memang murni ya. Maka disebutlah dia dijamin kemurniannya ya. Definisi Quran itu dijamin kemurnian, diturunkan kepada Rasulullah, dinukilkan dengan generasi secara mutawatir. Kemudian unsur berikutnya dijamin kemurniannya. Kemudian unsur berikutnya membacanya merupakan ibadah, nilai ibadah. Ya, sudah tadi dijelasin. Kemudian tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tertulis dalam mushaf. Nah, bahasa Arab yang sudah dipilihkan Tuhan itu sudah dituliskan dalam bahasa Arab. Maka untuk menjaga kesalahpahaman, ulama itu tetap mengatakan Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi kenapa disebut Al-Quran yang ada huruf Arabnya disebut firman Tuhan? Karena dia bahasanya pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia. Walaupun firman Tuhan itu dibedakan menjadi dua. Ada firman zat, kalam zat, kalam zatnya. Ada yang disebut nanti kalamun nafsi, kalam nafsinya, intinya, isinya, mazanya. Nah, Al-Quran yang ada pada sama kita ini, itu karena dia bahasanya pilihan Tuhan, bahasa Arab pilihan Tuhan, maka disebut juga lah dia secara syariat firman Tuhan, kalamullah. Maka terjadilah ketegangan di antara sebagian ulama yang bersikeras mengatakan itu Al-Quran itu kata-kata Nabi Muhammad karena dia sudah dalam bentuk bahasa Arab. Ada yang mengatakan kata-kata Jibril yang sudah membahasakannya, menerjemahkannya, dan itu tertolak semua.
dengan pembahasan logis yang saya jelaskan ini. Ya. Nah, maka program dokter ini memang seharusnya ilmunya udah sampai ke sana. Jangan lagi pengetahuan Qur'annya itu seperti apa ya, di tingkat-tingkat level bawah. Tapi kita maklumi karena bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak dari fakultas agama ya, maka itu mungkinlah disebut tadi harus ada matrikulasi. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa tulis baca? Itulah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin membuat sehebat susunan bahasa Arab, sehebat Quran. Tata bahasanya, balaghahnya, ma'aninya. Kalau dia pandai tulis baca mahir, itu mungkin terjadi. Tetapi karena dia tidak pandai tulis baca, maka tidak mungkin itu terjadi. Ibu, pertanyaan Pak apa tadi itu yang mengatakan Nabi Muhammad tak pandai tulis baca itu, maka disebut Iqra. Iqra itu kalau dari sisi bahasa, kalau tafsir bahasa itu yang paling mahir di Indonesia adalah salah satunya Quraish Shihab, karena beliau yang menuliskan. Beliau mengatakan Iqra. Iqra itu tidak pakai objek, nggak ada objeknya. Iqra bismi rabbik. Iqra itu disuruh membaca, yang disuruh baca itu tidak hanya huruf dan kata. Yang disuruh membaca itu kalau tidak ada objeknya dia bersifat global. Jadi bacalah semua yang bermanfaat bagi kehidupan. Itu makna Iqra. Kecuali dikatakan Iqra kitabaka, disebutkan objeknya, bacalah tulisan engkau, maka itu fokusnya ke tulisan, catatan kita. Tapi ketika dikatakan Iqra, bacalah, itu membaca alam semesta, apapun yang bermanfaat, apapun yang bisa membuat manusia dekat dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan Iqra. Jadi Iqra di situ tidak mesti makanya Nabi Muhammad ketika dia gemetar melihat Jibril, ketakutan, ma'ana biqari. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, saya nggak bisa baca. Apa yang mau saya baca? Saya nggak ada yang nggak tahu. Itu dalam arti sisi kemanusiaan Nabi baru bertemu dengan Jibril, ketakutan. Biasalah kan, baru pertama jumpa dengan malaikat, pasti semua orang secara manusiawi mengalami ketakutan yang sangat. Ya. Oke, nanti ini definisinya kan diurai ini ya, seperti yang disebut ini untuk perbaikannya. Ya, dijelaskan unsur-unsurnya itu. Saya minta diurai unsurnya itu, maksud saya untuk dijelasin satu persatu itu. Unsurnya itu. Makanya disebut unsurnya, terurai dia. Saya kira itu aja. Ya. Walaupun Nabi Muhammad di awal tidak pandai tulis baca, tapi berdasarkan sejarah dan perintah untuk membaca dan menulis, maka sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi Muhammad nanti pada akhirnya bisa membaca dan menulis. Ya, tetap bisa membaca dan menulis. Itu didukung oleh berbagai riwayat. Nah, nanti silakan nanti dibongkar nanti sejarah Quran itu. Saya kira itu saja Bapak Ibu, tambahan dari saya.